Pengertian proses terbentuknya awan dan macam-macam awan. Dari mana datangnya awan? Oke, kita pahami dulu pengertian awan itu sendiri. Awan merupakan kumpulan tetes air atau kristal es yang melayang di atmosfer. Pertanyaannya, kenapa tetes air tersebut bisa menggantung di udara dan menjadi awan? Awan terbentuk melalui proses kondensasi di mana uap gas berubah menjadi titik air atau kristal es. Awan adalah kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Awan terjadi karena adanya pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara. Setelah melampaui keadaan jenuh, kondisi awan dapat berupa cair, gas, atau padat, dan sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Proses terbentuknya awan. Awan terbentuk ketika udara mengandung uap air atau gas sebanyak yang dapat ditampungnya. Ini disebut titik jenuh dan dapat dicapai dengan dua cara. Pertama, kelembapan. Terakumulasi hingga mencapai jumlah maksimum volume udara yang dapat ditampung. Contohnya yaitu satu, panas matahari memanaskan air menjadi uap. Dua, uap air melimpah di udara. Tiga, uap air yang bergerak ke atas mengalami pengembunan kembali menjadi tetesan air berkumpul menjadi awan. Empat, awan bergabung dan menjadi besar. Lima, awan yang telah jenuh akan menjadi hujan. Jenis-jenis awan. Pembagian jenis awan yang ada sekarang ini adalah hasil dari Kongres Meteorologi Internasional yang diadakan Munich, Jerman pada tahun 1802 dan Uppsala, Swedia pada tahun 1894. Pembagian jenis awan atau taksonomi awan adalah sebagai berikut. 1. Awan tinggi. Terdapat pada ketinggian antara 3 sampai 18 km. Awan jenis ini selalu terdiri dari kristal-kristal es karena pengaruh letaknya awan yang tergolong. Awan pada jenis ini adalah sebagai berikut. 1. Cirrus. Awan jenis ini halus, berstruktur seperti serat atau berbentuk seperti bulu burung. Yang kedua, cirrostratus. Bentuknya seperti kelambu putih yang halus dan rata, yang menutupi seluruh langit sehingga langit tampak cerah. Ketiga, cirromulus. Awan jenis ini terputus-putus dan penuh dengan kristal-kristal es sehingga bentuknya seperti segerombongan domba. 2. Awan menengah terdapat pada ketinggian antara 2 sampai 8 km. Awan yang tergolong. Awan menengah adalah sebagai berikut. 1. Altocumulus. Awan ini berukuran kecil-kecil, tetapi banyak biasanya berbentuk seperti bola yang agak tebal, berwarna putih, pucat, dan ada bagian kelabu. 2. Altostratus. Awan ini berukuran luas dan tebal. Yang ketiga, ada awan rendah, terdapat pada ketinggian kurang dari 2 km. Awan yang tergolong dalam awan rendah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada stratocumulus. Awan jenis ini bentuknya seperti bola-bola yang sering menutupi seluruh langit sehingga tampak seperti gelombang di lautan. Lapisan awan ini tipis sehingga tidak menimbulkan hujan. Yang kedua ada stratus. Awan yang rendah dan sangat luas, tingginya di bawah 2000 meter, melebar seperti kabut dan berlapis-lapis. Kabut dan awan stratus pada dasarnya tidak berbeda. Yang ketiga ada nimbostratus. Awan ini bentuknya tidak menentu, tepinya tidak beraturan. Di Indonesia, awan ini hanya menimbulkan gerimis saja. Yang ketiga ada awan rendah, terdapat pada ketinggian kurang dari 2 km. Awan yang tergolong dalam awan rendah adalah sebagai berikut. Yang keempat, ada awan yang terjadi karena udara naik, terdapat pada ketinggian 500 sampai 1500 meter. Yang pertama, ada cumulus, merupakan tebal dengan puncak-puncak yang agak tinggi. Terbentuk pada siang hari karena udara naik. Bila awan ini terkena sinar matahari, hanya pada sebelah sisinya timbul bayangan berwarna kelabu. Yang kedua, ada cumulonimbus. Awan jenis ini dapat menimbulkan hujan dengan kilat guntur. Awan ini bervolume besar, posisinya rendah, berpuncak tinggi dan melebar, sehingga merupakan awan yang tebal. Macam-macam kabut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kabut sawah. Kabut sawah adalah kabut yang terjadi pada malam atau pagi hari ketika cuaca terang dan udara dingin melalui sungai, solokan, atau wilayah sawah. Oleh karena air bersuhu lebih panas, suhu udara akan naik dan kesanggupan memuat air
Suhu udara akan naik dan kesanggupan memuat air bertambah sehingga terjadi penguapan. Akan tetapi setelah sampai daratan agak tinggi, udara tersebut mendingan dan mengalami kondensasi dan membentuk kabut. Yang ketiga ada kabut advensi. Advensi adalah kabut yang terjadi karena udara panas yang mengandung uap air melewati daerah dingin sehingga terjadi kondensasi membentuk kabut. Yang ketiga ada kabut industri. Kabut industri adalah kabut yang berwarna kehitaman yang terdapat di wilayah industri akibat kumpulan asap pabrik. Jumlah Jumlah inti kondensasi bertambah banyak sehingga udara yang menguap air membentuk kabut. Yang keempat ada kabut pendinginan. Kabut pendinginan adalah kabut yang terjadi pada malam hari dan udara terang karena pendinginan. Lapisan udara yang terjadi karena kelembaban relatif 100%. Nah, setelah kita membahas mengenai awan, selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai iklim, yaitu iklim matahari. Iklim matahari adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Intensitas panas yang diterima oleh suatu tempat dipengaruhi oleh letak lintangnya, sehingga iklim ini disebut dengan iklim garis lintang. Adapun pembagian iklim matahari adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklim tropis. Iklim tropis terdapat pada wilayah yang berada pada garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 lintang selatan, derajat lintang selatan. Dan hanya memiliki dua musim yang dialami pada setiap tahunnya karena mengikuti pergerakan peredaran matahari, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya ada ciri-ciri iklim tropis. Yang pertama, matahari selalu vertikal sehingga suhu rata-rata tinggi. Yang kedua, ada tekanan udaranya lebih rendah dan berubah secara perlahan dan beraturan. Selanjutnya ada kejadian hujan lebih banyak daripada wilayah lainnya atau wilayah iklim lainnya. Lalu mendapat cahaya matahari cukup besar setiap tahunnya karena berada dekat dengan garis khatulistiwa. Lalu yang terakhir ada penguapan air laut yang cukup tinggi karena terdapat awan di atmosfer. Contoh negara-negara yang beriklim tropis yaitu yang pertama ada wilayah Kepulauan Karibia, Hong Kong, Brazil, Yaman, dan tentu saja Indonesia. Yang kedua ada iklim subtropis. Iklim subtropis terdapat pada wilayah yang berada di garis lintang 23 derajat sampai 35 derajat lintang utara dan 23,5 sampai 35 derajat lintang selatan, dan memiliki 4 musim yang dialami setiap tahunnya, yaitu yang pertama musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Ciri-ciri iklim subtropis itu yang pertama daerah peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang, jadi bisa dibilang tengah-tengah. Lalu selanjutnya terdapat 4 musim seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu pada musim panas suhu tidak terlalu panas, dan pada musim dingin suhu juga tidak terlalu dingin. Yang terakhir, jika hujannya jatuh pada musim dingin disebut iklim Mediterania. Jika hujannya jatuh pada saat musim panas disebut iklim Tiongkok. Contoh negara-negara iklim subtropis antara lain yang pertama Amerika Serikat dan sekitarnya, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat dan bagian utara, Afrika Utara, Afrika Selatan, serta sebagian besar wilayah Eropa kecuali Skandinavia. Yang kedua ada iklim subtropis. Iklim subtropis terdapat yang ketiga, yaitu iklim sedang. Iklim sedang terdapat pada wilayah yang berada di garis lintang 40 derajat sampai 66,5 derajat dan lintang utara dan lintang selatan, serta memiliki 4 musim juga, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Contohnya yaitu ada Irlandia, Mongolia, Rumania, dan Ukraina. Ciri-ciri iklim sedang yaitu yang pertama tekanan udara seiring berubah-ubah, lalu arah angin yang bertiup berubah-ubah tidak menentu, kadang menimbulkan badai yang tiba-tiba. Contoh negaranya selain yang tadi disebutkan yaitu ada Denmark, Jerman, Italia, Prancis, Inggris, Irlandia, Mongolia, Rumania, dan Ukraina. Iklim yang terakhir yaitu iklim dingin. Iklim dingin terdapat pada wilayah yang berada di garis lintang 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Nah, iklim dingin terbagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama iklim tundra, yaitu musim dingin yang berlangsung lama, sedangkan musim panas berlangsung singkat. Udaranya kering pada musim dingin, tanah selalu membeku karena tertutup oleh lapisan es dan salju sepanjang tahun. Di musim panas terdapat banyak rawa akibat es yang mencair di permukaan tanah. Terdapat lumut-lumut dan semak-semak wilayahnya, dan contoh dari iklim tundra itu ada di negara Amerika Utara dan pulau-pulau di Kanada, pantai selatan Greenland, dan Serbia bagian utara. Untuk contoh daerahnya yaitu sudah ada di bagian atas. Ini adalah contoh dari area yang mengalami iklim tundra. Lalu yang kedua terdapat iklim es, yaitu terdapat salju abadi akibat suhu yang terus-menerus rendah, dan wilayahnya itu meliputi kutub utara yaitu Greenland dan Antartika di kutub selatan.